Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maud Darahap. Saya dari kelas 12 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Yang pertama di sini ada perkembangan politik masa demokrasi liberal. Indonesia kini mengalami perkembangan politik yang sangat berfluktuatif sejak sebelum kemerdekaan sampai era reformasi. Selanjutnya, pada masa-masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, keadaan politik di Indonesia juga mengalami banyak perubahan. Keadaan tersebut dapat diketahui dari dinamika politik yang terjadi. Misalnya, pergantian kabinet yang terjadi dalam waktu singkat dan diterbitkannya dekret Presiden 5 Juli 1959. Masuk ke bagian yang pertama, yaitu sistem pemerintahan. Dalam sistem ini, menteri-menteri dalam kabinet termasuk Perdana Menteri diangkat bukan oleh Presiden, melainkan oleh Parlemen. Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Sementara atau DPRS pada periode antara 16 Agustus 1950 sampai 26 Maret 1956 dan DPR hasil pemilu pertama pada periode antara 26 Maret 1956 sampai 22 Juli 1959. Dikarenakan tidak adanya partai yang dominan dan karena adanya pertentangan antar partai di parlemen, kabinet tidak bisa bertahan lama dan sangat sering terjadi pergantian kabinet. Maka dari itu akibatnya terjadi ketidakpastian politik dan pemerintah menjadi kesulitan menghadapi berbagai persoalan bangsa. Pada saat itu, seperti kondisi ekonomi yang sulit dan belum bersatunya Irian Barat Papua yang masih diduduki Belanda. Kemudian berakhirnya sistem demokrasi liberal ditandai dengan peristiwa dekret Presiden 5 Juli 1959 yang memutuskan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Dekret Presiden ini membubarkan konstituante, merubah bentuk pemerintah Indonesia menjadi republik dengan sistem presidensial. Kemudian masuk bagian yang kedua, yaitu sistem kepartaian. Sistem kepartaian yang diterapkan pada masa demokrasi liberal adalah sistem multipartai. Nah, sistem multipartai ini adalah sistem di mana banyak partai berada dalam politik dan parlemen. Sistem ini berbeda dengan sistem partai tunggal yang dianut oleh negara-negara komunis, sistem dua partai yang dianut di Amerika Serikat, atau sistem tiga partai pada masa Orde Baru. Keragaman partai politik pada masa demokrasi liberal dapat dilihat pada hasil pemilihan umum 1955. Nah, dalam pemilihan ini, pelaksanaannya sangat demokratis dan berjalan dengan sukses. Ratusan partai dan calon individu bersaing. Para calon pemilih berhasil didaftarkan dan mengikuti pemilihan. Meskipun pada waktu itu kondisi Indonesia baru merdeka dan akses transportasi dan kemampuan baca tulis penduduk masih rendah. Dari hasil pemilihan umum ini, 4 partai terbesar adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan 8.434.653 suara, dipersenkan 22,3% dan 57 kursi. Masyumi dengan 7.903.886 suara, dipersenkan 20,9% dan 57 kursi. Nahdlatul Ulama dengan 6.955.141 suara, dipersenkan 18,4% dan 45 kursi, serta Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan 6.176.914 suara, dipersenkan 16,4% dan 39 kursi. Masuk pada bagian yang ketiga, pemilihan umum 1955. Teman-teman udah pada tahu belum? Pemilu 1955 itu adalah pemilu yang pertama di Indonesia loh. Pemilu ini diselenggarakan pada 29 September 1955, tepatnya pada masa kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, pemilu tahun 1955 itu dilaksanakan dalam rangka memilih anggota-anggota parlemen, DPR, dan konstituante. Konstituante sendiri adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. Sistem yang digunakan pada pemilu 1955 ini adalah sistem perwakilan proporsional. Berdasarkan sistem ini, wilayah Indonesia dibagi menjadi 16 daerah pemilihan. Tapi, pada akhirnya, daerah ke-16 Indonesia yaitu Irian Barat gagal melaksanakan pemilu karena pada saat itu daerah tersebut masih dikuasai oleh Belanda. Sebelum pemilu 1955 dilaksanakan, pastinya ada proses pendaftaran terlebih dahulu ya teman-teman. Proses pendaftaran ini bertujuan agar seluruh warga dapat memiliki hak suara yang sah sebagai pemilih. Proses pendaftaran ini dilaksanakan sejak bulan Mei 1954 dan selesai pada bulan November 1954. Nah, kalau pelaksanaan pemilu
1955 sendiri dibagi menjadi 2 tahap nih. Pembagian ini dilakukan berdasarkan tujuannya, yaitu tahap yang pertama merupakan pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dengan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Tahap yang kedua merupakan pemilu untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Masuk pada bagian yang B, mencari sistem ekonomi nasional. Yang pertama di sini ada pemikiran ekonomi nasional. Pada umumnya, pemikiran ekonomi 1950-an merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Kemudian hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Maka kondisi inilah yang ingin diubah oleh para pemikir ekonomi nasional di setiap kabinet di era demokrasi parlementer. Upaya membangkitkan perekonomian kini sudah dimulai sejak kabinet pertama di era demokrasi parlementer, yaitu kabinet Natsir. Yang kedua di sini ada sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal ini adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi ini juga dikenal dengan sebutan sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi pasar. Prinsip yang paling jelas dari sistem ini adalah adanya keperluan untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mementingkan keperluan pihak lain. Dalam hal perekonomian ini, pemerintah enggak memiliki pengaruh yang kuat untuk membatasi perekonomian individu atau masyarakatnya. Sistem ekonomi liberal bergantung pada ideologi kapitalisme dan liberalisme. Itulah mengapa negara yang menggunakan sistem ini biasanya merupakan negara blok barat atau poros kanan seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda. Nah, di sini ada kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi liberal. Di sini yang pertama ada kelebihan dari sistem ekonomi liberal. Antara lain adalah adanya kebebasan individu di bidang ekonomi dan produktivitas yang tinggi karena masyarakatnya memiliki ambisi yang tinggi untuk menambah harta. Namun ada juga kelemahannya. Kelemahan dari sistem ini adalah terciptanya kesengajaan ekonomi antara golongan kaya dengan golongan miskin, serta tingginya persaingan dan monopoli untuk merebut pasar. Demikian video penjelasan dari saya, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.